Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode ke-21 ini, saya akan membicarakan karakteristik pendidikan agama Islam dalam perspektif manajemen pembelajaran. Sesungguhnya keilmuan pendidikan agama Islam yang disingkat dengan PAI itu merupakan keilmuan yang paling unik, karena PAI merupakan gabungan dari 6 disiplin ilmu, yaitu Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Konsekuensinya pada level pembelajaran, PAI ini sangat berat, karena guru PAI harus mampu mengoperasionalkan 6 disiplin ilmu itu. Sehingga wajar pembelajaran PAI ini masih mengalami kekurangan atau kelemahan-kelemahan. Maka pembelajaran PAI ini mendapat kritikan yang tajam dari berbagai pihak, baik dari kalangan internal maupun kalangan eksternal. Kalangan internal dari para pakar di dalam lembaga pendidikan Islam, dari kepala sekolah Islam itu sendiri misalnya, dari guru-guru dalam lembaga pendidikan Islam, dan lain sebagainya. Mereka mengajukan kritik-kritik yang cukup tajam. Demikian pula kalangan eksternal, artinya orang-orang yang berada di luar zona lembaga pendidikan Islam, tetapi memiliki kepedulian maupun keprihatinan terhadap pelaksanaan pembelajaran PAI ini. Namun satu hal yang harus diperhatikan, apabila 6 disiplin ilmu itu betul-betul dikuasai dan didalami secara maksimal, maka potensi pendidik PAI itu sebagai pendidik yang terbaik, baik guru maupun dosen PAI. Mengingat bahwa ini adalah merupakan gabungan dari berbagai keilmuan, 6 ilmu itu tadi. Saudara sekalian yang berbahagia, karena itu saya perlu menjelaskan karakteristik PAI ini. Antara lain yang pertama, materi PAI bukan hanya meliputi Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan SKI saja, tetapi juga meliputi disiplin ilmu lain yang terkait secara langsung, seperti bahasa Arab, ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih, qawaidul fikih, dan masail fikih, serta tasawuf. Sebab tidak mungkin guru PAI itu bisa menjalankan tugas pembelajaran sebagai pendidik dan pengajar, mampu mengajarkan PAI dengan baik kalau tidak menguasai bahasa Arab. Karena materi PAI, terutama Al-Quran, hadis, mutlak menggunakan bahasa Arab. Akidah, akhlak, fikih, mayoritas menggunakan bahasa Arab. Demikian pula sejarah kebudayaan Islam, itu kalau merujuk pada referensi-referensi kitab-kitab kuning tentu juga menggunakan bahasa Arab. Demikian pula guru PAI tidak bisa menerangkan Al-Quran dengan baik kalau tidak menguasai ulumul Quran. Sementara ulumul Quran pembahasannya luas sekali, bisa meliputi antara lain I'jazul Quran, Munasabatul Quran, bisa meliputi Qasasul Quran, bisa juga mencakup konsep maki wa madani, mencakup asbabun nuzul, mencakup fawatihus suwar, mencakup qiraah, sab'ah, dan lain sebagainya.
Begitu pula guru PAI tidak akan bisa menjelaskan hadis dengan baik secara komprehensif, secara holistik, kalau tidak menguasai ulumul hadis. Demikian pula guru PAI tidak akan bisa menjelaskan fikih dengan baik kalau tidak menguasai usul fikih, tidak menguasai qawaidul fikih, tidak menguasai masail fikih. Terutama masail fikih itu terkait dengan problem-problem kekinian. Ya, bagaimana melakukan sholat di daerah yang abnormal, bagaimana melakukan sholat bagi astronot, dan lain sebagainya, itu bidang kajiannya ada dalam masail fikih. Sementara kalau usul fikih itu yang melahirkan fikih, sehingga kalau tidak menguasai usul fikih, maka guru PAI itu hanya menghafalkan produk-produk ilmu hukum Islam yang disebut fikih ini. Tetapi ketika ditanya terkait dengan prosesnya, mereka tidak akan bisa. Misalnya, hukum ziarah kubur itu adalah boleh. Nah, ketika ditanya dari mana itu dihukumi boleh, apakah ada ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang mengatakan bahwa ziaratul kuburi ibahah? Padahal itu tidak pernah disampaikan oleh Nabi, apalagi dalam Al-Quran tidak ada sama sekali. Kok bisa dihukumi boleh atau ibahah? Nah, ini kalau menguasai usul fikih, maka akan menjelaskan, guru PAI akan menjelaskan bahwa salah satu hadis terkait dengan ziarah kubur itu adalah berbunyi kuntu nahaitukum an ziaratil kubur ala fajuruha. Dahulu aku melarang kamu sekalian berziarah kubur, tetapi sekarang berziarahlah. Nah, di situ ada pernyataan. Di awal pernyataan menunjukkan larangan, di akhir pernyataan menunjukkan perintah. Lalu dibantu oleh ulama-ulama usul fikih atau disebut ulama usuliyin dengan membuatkan kaidah al-amru ba'dan nahi yufidul ibahah. Apabila ada perintah jatuh setelah larangan menunjukkan hukum boleh. Nah, prosesnya dari sini. Demikian pula ketika menjelaskan akhlak itu irisan-irisannya sangat tipis dengan tasawuf. Karena itu tasawuf juga perlu dipelajari, perlu didalami. Nah, karena itu semakin berat secara operasional dalam mengajarkan PAI itu. Yang kedua, materi PAI menyentuh rumpun ilmu alam, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu humaniora, sehingga pemahaman materi PAI membutuhkan bantuan ilmu-ilmu itu. Ketika guru menyampaikan ayat Al-Quran terkait dengan kemasyarakatan untuk bisa menjelaskan dengan baik, itu mestinya dibantu ilmu sosiologi. Ketika guru menyampaikan ayat Al-Quran maupun hadis Nabi terkait dengan kejiwaan, nah seharusnya guru PAI ini juga mempelajari dan menguasai walaupun dasar-dasarnya psikologi, ilmu psikologi. Ketika guru menyampaikan ayat Al-Quran atau hadis Nabi terkait dengan budaya masyarakat, terkait dengan nilai-nilai, terkait dengan kepercayaan misalnya, akan lebih baik kalau guru PAI itu dibantu oleh ilmu antropologi. Nah, karena itu maka banyak ilmu-ilmu lain yang mestinya dihadirkan dalam membantu menjelaskan materi PAI ini. Yang ketiga, sebagian materi PAI merupakan doktrin atau dogma dari wahyu yang menuntut pengakuan kebenarannya sebelum pembuktian. Jadi ini karakter ini beda dengan ilmu dari barat. Kalau ilmu dari barat karena pengaruh dari skeptisisme oleh René Descartes. Jadi berangkat dari keraguan-raguan.
berangkat dari keraguan-raguan untuk mencapai satu kepastian atau keyakinan. Sayangnya setelah dianggap pasti, dianggap yakin, diragukan lagi, sehingga tidak pernah berkeputusan. Jadi persoalan dogma ini pernah menjadi satu persoalan objek pelecehan. Apa? Agama Islam itu kan banyak dogma. Ya, memang agama Islam meliputi banyak dogma. Ya, tetapi bagi para kritikus harus sadar, dalam sains dan teknologi itu lebih banyak dogmanya daripada yang bisa dijelaskan oleh akal manusia. Saya teringat guru saya pada waktu S2 di Surabaya itu, saya diajar oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan Nasional. Beliau ahli elektro. Beliau mengatakan begini, setiap pertanyaan mengapa pada level ketiga itu sudah tidak bisa dijawab secara rasional, tetapi itu ada, dan itulah dogma. Kemudian saya mengembangkan pemikiran saya, bahwa dengan demikian, padahal mengapa itu kan bisa dilanjut sampai tidak berkebatasan, ya, sampai pada sesuatu yang tidak terbatas. Karena itu saya simpulkan bahwa dogmanya lebih banyak daripada yang bisa dijelaskan oleh akal manusia, termasuk akal para pakarnya. Jadi misalnya, mengapa listrik menyala? Dijawab A. Mengapa A? Dijawab B. Mengapa B? Sudah sangat susah untuk bisa menjawabnya. Padahal mengapa ini bisa dilanjutkan, dan itu dogma. Sementara dogma dalam Islam memang saya akui ada banyak dogma. Hanya belakangan ini dogma telah terurai dengan bantuan sains dan teknologi modern. Ternyata yang asalnya dogma itu kemudian menjadi sesuatu yang ilmiah sekarang ini. Kemudian yang keempat, sebagian materi PAI membicarakan objek-objek metafisik atau metaempiris, sehingga sulit memahamkan peserta didik. Karena itu kalau ada pergantian kurikulum dengan pergantian pola pembelajaran yang lebih menekankan pada dimensi-dimensi empiris, ini guru-guru PAI mengalami tingkat kesulitan tertentu, karena karakteristik PAI beda dengan biologi. Kalau biologi serba empiris, sementara PAI itu tidak semua komponen dari materinya itu bersifat empiris, tetapi ada yang metafisik dan ada yang metaempiris. Di situ membutuhkan keyakinan-keyakinan tertentu. Nah, bahkan yang namanya indikator orang yang bertakwa itu yang pertama justru bersifat metafisik atau metaempiris. Dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan bahwa alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih, bahwa kitab ini tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Nah, orang-orang yang takwa itu yang bagaimana? Itu ditafsirkan, dijelaskan oleh ayat berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, dan seterusnya. Jadi orang-orang yang beriman kepada yang gaib, metafisik atau metaempiris, itu justru indikator pertama sebagai orang muttaqin. Dan itu wilayah jelajah, termasuk wilayah jelajah bagi guru-guru PAI yang susah untuk menjelaskan atau memahamkan kepada peserta didik. Sehingga tentu ada kelemahan dan kekurangan dalam pembelajaran, itu wajar. Yang kelima, sebagian materi PAI termasuk kawasan pengetahuan mistik yang menekankan rasa dan bersifat suprarasional, tetapi bukan irasional. Jadi persoalan-persoalan mistik itu banyak yang bersifat suprarasional, yang namanya mukjizat, karomah yang munculnya dari para wali, itu suprarasional semua.
tetapi bukan irasional. Karena suprarasional itu di atas jangkauan akal. Kalau irasional itu bertentangan dengan akal. Ya, padanannya adalah supraendra. Bintang itu kecil berdasarkan kemampuan indera manusia. Tetapi secara menurut kebenaran akal, bintang itu besar. Lah bintang itu besar adalah supraendra, di atas jangkauan indera. Namun andai kata kita diangkut oleh pesawat, ya misalnya diangkut oleh semacam Apollo 11 yang digunakan oleh Neil Armstrong mendarat di bulan. Untuk mendekati bulan, maka indera kita akan menyaksikan bahwa ternyata bintang, mendekati bintang, ternyata bintang itu memang besar. Selanjutnya yang keenam, kebenaran sebagian materi PAI tidak bisa dinalar secara rasional berdasarkan hukum alam, tetapi berdasarkan argumen. Dan ini banyak, semua mukjizat Nabi, semua mungkin hampir semua karomah wali itu tidak bisa dijelaskan menggunakan penalaran dengan mendasarkan pada parameter hukum alam, tetapi bisa mendasarkan pada parameter argumen. Misalnya begini, mukjizat Nabi Ibrahim terkait dengan usaha Nabi Ibrahim untuk mendakwahkan agama Allah, agama Islam, itu kemudian dengan memecahkan berhala-berhala kecil dengan kapaknya itu yang disisakan hanya satu berhala paling besar, sementara kapaknya dikalungkan di berhala besar itu. Akhirnya diidentifikasi, ditelusuri, ketemu pelakunya adalah tunggal, seorang yang tunggal, yaitu Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim dihukum oleh Raja Namrud, masyarakatnya disuruh kerja bakti, mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya. Kemudian Nabi Ibrahim diikat, dinaikkan di atas puncak tumpukan kayu itu, kemudian kayunya dibakar. Ternyata Nabi Ibrahim dibakar tidak hangus. Ini kalau dijelaskan menggunakan parameter hukum alam, susah, tidak bisa. Tetapi kalau dijelaskan melalui argumen, begini. Nabi Ibrahim itu adalah makhluk Allah, bahkan statusnya naik menjadi kekasih Allah. Nabi Ibrahim sedang menjalankan perintah Allah, yaitu mendakwahkan agamanya. Ketika di tengah-tengah kerja kerasnya mendakwahkan agama Islam itu, kemudian dia mendapat tantangan, sandungan, karena dengan menghancurkan berhala-berhala kecil, dengan hanya menyisakan berhala besar, akhirnya dia dihukum oleh Raja Namrud, dihadapkan dengan api. Api juga makhluk Allah. Api memiliki sifat panas, yang memberikan sifat panas juga Allah. Pertanyaannya, bolehkah Allah ketika Nabi Ibrahim di atas puncak tumpukan kayu yang dibakar dengan api membara itu, bolehkah Allah menarik sifat panas api untuk sementara? Pertanyaan itu saya ajukan kepada mahasiswa-mahasiswa pasca sarjana maupun mahasiswa S1. Mereka selalu menjawab, boleh. Kalau boleh, berarti selesai. Artinya, bahwa Nabi Ibrahim itu dibakar tidak hangus, itu secara argumentatif bisa dinalar. Tetapi bukan mendasarkan pada hukum alam, melainkan mendasarkan pada argumen tadi. Dan ini bisa digunakan menjelaskan Nabi Musa melempar tongkat bisa membelah laut, ya, maupun mukjizat-mukjizat lainnya, maupun karomah-karomah para wali, bisa digunakan menjelaskan itu, termasuk Isra Mi'raj.
Itu bisa dijelaskan menggunakan argumen itu tadi. Nah, menggunakan argumen itu tadi. Kalau hukum alam ya jelas nggak bisa. Jadi apalagi menggunakan parameter ilmu alam sekarang ini bahwa kebenaran ilmu alam itu harus terulang-ulang. Misalnya Nabi Musa melempar tongkat bisa membelah laut, kemudian kita tiru berada di pantai melempar tongkat sampai meninggal dunia ya laut tidak terbelah kalau Allah tidak menghendaki. Kemudian yang ketujuh, materi PAI meliputi gejala-gejala sains, gejala-gejala filsafat, gejala-gejala mistik, gejala-gejala etik, gejala-gejala estetik, sehingga wilayah jelajahnya sangat kompleks sekali. Karena itu, kalau ada orang mengatakan, apa Islam itu kan karena banyaknya dogma, maka Islam itu tidak ilmiah. Tenang saja, memang Islam itu petunjuk. Islam itu agama mendasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi, dan Al-Quran itu fungsi yang paling dominannya adalah fungsi hudan sebagai petunjuk. Maka Al-Quran memang tidak ilmiah, tetapi cakupan Al-Quran banyak sekali yang berkaitan dengan persoalan-persoalan ilmiah, persoalan-persoalan filsafat, persoalan-persoalan mistik, persoalan-persoalan etik, dan sebagian juga terkait dengan persoalan-persoalan estetik dan lain sebagainya. Karena itu ini yang perlu dimaklumi dan perlu disadari. Yang terakhir, yang kedelapan, materi PAI mengenalkan serangkaian konsep kehidupan setelah mati yang tidak dimiliki oleh sains sama sekali. Jadi sains itu kosong blong, tidak memiliki konsep tentang kehidupan setelah mati. Kalau filsafat punya tetapi sedikit. Ya. Filsafat punya tetapi sedikit. Justru agama itu paling kaya konsep pengetahuan kehidupan setelah mati atau konsep tentang informasi kehidupan setelah mati. Sangat-sangat lengkap. Nah, bukan hanya sekedar secara global adanya siksa dan pahala, tetapi adanya berbagai alam, adanya berbagai bentuk siksaan, adanya macam-macam neraka, nama-namanya neraka, ada macam-macam surga, bahkan sampai penjaga neraka, penjaga surga, dan lain sebagainya, lengkap dalam agama. Karena itu kalau kita membahas ini, maka harusnya kita sadar justru agama paling kaya konsep pengetahuan. Bukan hanya pengetahuan yang terkait dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi di dunia, tetapi juga pengetahuan atau informasi yang terkait dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi di akhirat nanti. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.